Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memberikan kuliah tentang pediatrik katarak. Jadi pediatrik katarak itu memang ini khusus katarak yang terjadi pada anak-anak. Yang kalian tahunya katarak itu pada orang dewasa, bahkan orang tua, tapi ini terjadi pada anak-anak dari mulai bayi baru lahir sampai anak karena perkembangannya. Jadi tujuan kuliah pada hari ini supaya kalian bisa tahu bagaimana pengertiannya untuk mengerti diagnosa katarak pada anak-anak, bagaimana pengelolaannya dan bagaimana nanti follow up jangka panjangnya. Nah, pediatrik katarak itu adalah adanya kekeruhan lensa pada masa anak-anak, pada anak. Bisa terjadi kongenital, bisa terjadi juga developmental. Jadi bisa kongenital begitu lahir gitu 1 tahun pertama, atau bisa terjadi didapat setelahnya. Dan yang terpenting pada katarak anak adalah early intervention. Jadi intervensi dini untuk mencegah kehilangan penglihatan dan amblyopia. Mungkin kalau Dokter Lala udah tahu amblyopia ada, tapi ini adik-adik yang baru mungkin belum tahu. Ini boleh kalian nanti ngacung aja kalau misalnya di tengah jalan ada yang tidak paham, silahkan langsung. Nah, penyebabnya untuk kongenital katarak itu lebih ke arah mutasi genetik atau infeksi intrauterin. Infeksi intrauterin bisa karena rubella, bisa karena CMV. Jadi dari ibu infeksi ke janin. Kemudian untuk yang acquired, yang penyebabnya didapat itu bisa karena trauma metabolik, penyakit-penyakit metabolik seperti galaktosemia atau idiopatik. Idiopatik itu nggak diketahui penyebabnya. Kemudian untuk presentasi klinis apa yang bisa dilihat yang kita bisa temukan pada saat kita memeriksa secara klinis. Yang pertama adalah leukokoria. Leukokoria itu adalah pupilnya putih. Kalau kalian lihat pupil itu kan hitam, tapi ini pupilnya warnanya putih. Bisa ada nystagmus. Nystagmus itu kalian tahu kan, bergerak matanya, dan itu terjadi khas pada katarak kongenital yang bilateral. Jadi dia belum punya fiksasi dua-dua, pasti nantinya dia akan searching. Jadi nystagmus, Kalau unilateral pasti tidak akan terjadi nystagmus kecuali mata yang tidak kataraknya terganggu foveanya. Itu bisa nystagmus juga. Tapi kalau unilateral katarak yang sebelahnya bagus, itu pasti tidak akan nystagmus karena dia punya satu mata yang bisa melihat, yang satunya tidak, tapi mungkin bahkan sering terjadi adalah strabismus. Jadi mata yang kataraknya juling, Kemudian bisa terjadi juling kan untuk yang unilateral, dan juga pastinya terjadi delay visual development. Jadi perkembangan penglihatan yang terlambat. Nah, kemudian ini morfologi, morfologi dari katarak pada anak bisa banyak sekali macamnya. Bentuknya bisa segala macam bentuk di katarak anak itu bisa terjadi. Berbeda sama katarak dewasa. Kalau katarak dewasa kita nuklear sklerosis. Ada NS1, NS2, NS3 Jadi kalau senile katarak pasti dia NS biasanya. Nuklear sklerosis. Tapi kalau anak tidak. Mau itu kongenital, mau itu acquired, itu banyak sekali terjadi variasi morfologi dari bentuk katarak. Ada nuklear, ada subkapsular, ada polaris, ada lentiglobus, macam-macam bentuk katarak di anak-anak itu banyak, Kemudian sekarang kita bagaimana menegakkan diagnosa katarak pada anak. Yang terpenting adalah detail history, jadi riwayat
dari si anak tersebut, penglihatannya ke orang tua, dan dengan pemeriksaan oftalmologi yang benar. Bagaimana meriksanya? Yang pertama red reflex. Kalian tahu red reflex dengan funduskopi itu bisa kelihatan apakah ada daerah yang tertutup atau ada daerah yang merah atau nggak ada sama sekali merahnya, red reflex hilang. Itu bisa terjadi karena memang ada penutupan dari visual axis, ya. Itu pakai funduskopi. Kemudian slit lamp biomikroskop. Tidak semua anak bisa dilakukan dengan slit lamp yang seperti orang dewasa seperti itu. Tapi kita punya slit lamp yang portable. Jadi slit lampnya dipegang, kemudian slit lampnya yang mendekati ke mata si bayi, ya, dokternya yang deketin gitu. Kemudian USG, ocular USG, itu kalau segmen posterior nggak bisa kelihatan, jadi kataraknya terlalu penuh, nutupin sehingga kita butuh belakangnya baik atau tidak. Kemudian genetic testing, kalau di kita di Indonesia itu indikasi, karena tidak semua kita bisa melakukan tes genetik. Kalau di luar negeri biasanya congenital katarak selalu dilakukan tes genetik, ya, karena mereka sudah semuanya labnya lengkap. Kemudian, nah sekarang surgical approach-nya. Jadi yang namanya katarak itu treatmentnya, pengelolaannya pasti harus diambil kataraknya. Lensa yang keruhnya harus dikeluarkan. Untuk anak-anak ini yang krusial adalah waktu. Kapan ya sebaiknya diambil katarak itu? Kalau dia terlalu cepat diambil, maka terjadi ambliopia. Jadi pada katarak parsial yang tidak lebih dari 3 mm kepadatannya, maka dia tidak boleh terlalu cepat diambil juga. Tetapi kalau dia telat pada katarak yang sudah total, kemudian telat nggak dilakukan operasi, itu juga terlambat. Jadi nanti terapi ambliopnya sulit. Ya, itu yang krusial. Jadi timing untuk operasi. Nah, idealnya untuk bilateral katarak ini 6-8 minggu. Tapi yang unilateral lebih dini lagi, yaitu 4-6 minggu dari usia dia. Ya, usia begitu. Ini yang untuk congenital. Nah, tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang memang kita harus perhatikan. Karena kita akan melakukan operasi pada bayi atau anak dengan narkose umum, dengan bius, ya. Nah, kalau dengan bius apa yang harus diperhatikan? Kan kita harus lihat, periksa anaknya. Kalau anestesi umum tuh anaknya harus sehat, ya. Jadi ini general anestesi nih, pertimbangannya yang harus kita Jadi timing itu memang krusial, tapi tetap harus ada pertimbangan khusus. Karena kita akan melakukan dengan GA, general anesthesia. Jadi tetap keadaan umum nomor 1. Oke. Kemudian yang kedua, anterior dan posterior kapsuloreksis. Kalau di orang dewasa, kita hanya melakukan anterior kapsulotomi saja. Jadi reksis pada kapsul itu hanya anterior. Tapi pada anak-anak atau bayi, dia kita buka dua-duanya. Anterior dibuka, posterior dibuka. Maka kita buka 2 lubang. Ya, itu harus ada di kepala kita bahwa kita akan buka 2 lubang itu. Karena kalau posterior tidak dilubangi, maka dia akan kembali lagi keruh. Ya, akan kembali posterior kapsul opasifikasi. Oke. Jadi ini kita harus perhatikan. Kemudian ini primary IOL implantasi. Jadi apakah pada anak ini memang saatnya dipasang primer IOL atau tidak perlu IOL? Kita lihat keuntungan kerugiannya dari dipasang atau tidak dipasang. Dilihat dari ukurannya, dilihat nanti faktor nantinya kalau dipasang apakah dia akan inflamasi tinggi atau merubah bentuk kornea menjadi lebih flat pada yang mikrokornea. Jadi itu harus kita pertimbangkan. Jadi nggak semata-mata oke, AI IOL, AI PPC IOL, nggak bisa kayak gitu. Kita harus pertimbangkan.
ya. Jadi ini nggak semuanya bisa dipasang primary IOL implantasi. Kemudian tentunya kalau kita pikir ada posterior kapsulotomi, maka kita harus lakukan anterior vitrectomy karena mungkin vitreous akan keluar. Begitu vitreous tidak pada tempatnya, dia keluar ke anterior, maka kita harus cut. Ya, pokoknya vitreous yang tidak pada tempatnya kita harus hilangin. Kemudian kita juga harus mencegah post-op inflamasi dan menjaga visual aksis tetap jernih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Belum? Sambil jalan, ya. Nah, sekarang mulai dengan operasinya. Gimana operasi katarak anak? Yang pertama, insisi. Insisi kita lakukan mungkin di Cicendo ya. Di Cicendo selalu saya memang dari awal selalu melakukan di superior part of the cornea. Jadi boleh cornea insisi, boleh scleral tunnel. Boleh, mau yang mana aja. Tapi saya selalu di superior. Berbeda sama orang dewasa. Kalau orang dewasa kita kerjakan temporal. Kalau anak superior, kenapa? Karena kalau anak itu habis operasi, dia lari-lari, jalan-jalan, main pasir dan sebagainya, maka dia akan ketiup angin dan debu. Kalau dia di temporal, maka tidak ada yang melindungi insisinya, luka insisi. Kalau dia di superior, dia akan ditutup oleh kelopak mata atas, ya, dia akan tertutup, sehingga itu kita mencegah untuk infeksi, ya. Kemudian tentunya ini setelah insisi maka kita harus lakukan jahit. Kenapa? Pada anak skleranya sama korneanya masih unstable, jadi kalau didiamkan tidak dijahit, takutnya dia besoknya leakage, ya, dia belum stable. Ya, kemudian itu nomor 1, nomor 2, kalaupun dia leakage atau dia bocor, maka kita harus lakukan jahit lagi, ya, karena kalau jahit harus NU lagi, susah lagi. Jadi lebih baik kita jahit saja. Oke. Kemudian, nah sekarang setelah insisi kita pasti kapsulotomi. Kapsulotominya anterior dulu. Nah ini anterior itu, kapsulotomi itu pentingnya adalah continuous. Jadi dia continuous ya, dan dia sebisa mungkin sih paling bagus adalah sentral. Jadi dia sentral, ya, bulat sentral gitu, supaya gampang pasang IOL. Jadi seperti ini. Ini lihat, ini ada kapsulotomi anterior, ini yang posterior. Nah, tipsnya untuk kapsulotomi anterior, dia harusnya smaller than optic IOL. Karena kita akan pasang in the back optic IOL biasanya ukurannya 6. Jadi kita sisi anteriornya 4 sampai 5. Nanti sisi posteriornya lebih kecil lagi dari sisi anterior. Ya, jadi 3,5 atau 4 boleh. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian cara-caranya untuk anterior CCC. Anterior CCC bisa dengan manual, ya. Nah ini saya dengan Rexis forceps, ya. Pastinya harus pakai viskoelastis supaya stabil, dan ini bisa sesuai dengan arah jarum jam, bisa juga berlawanan, terserah kita enaknya gimana. Kemudian yang kedua, ini punten yang ini biarin aja, nyalain aja terus semuanya. Yang ini nyala, yang ini nyala. Yang ini dari Dr. Kenishel, dia pakai two way, jadi dia bikin ditusuk bagian atas, tusuk juga bagian bawah, jadi yang satu didorong, yang satu ditarik, akhirnya jadi dua-dua ketemu, ya. Yang ini yang ini. Nah, sedangkan yang ini pakai Zepto. Ini teman saya Dr. Rames ngerjain, dia tuh kayak femto laser itu, tapi ini pakai alat. Jadi dimasukkan, kemudian alatnya jepit, kemudian disedot, langsung keluar bulat. Nih, yang ini. Tapi kalau kita di sini selalu pakai yang ini. Ya.
Nah, kemudian sekarang setelah kapsulotomi anterior, kita lakukan di bawahnya ada lensa. Kita lakukan lensa. Lensa itu bisa manual dengan Simco, manual aspirasi, atau bisa dengan Veco aspirasi, pakai mesin Veco, ya. Ini yang manual, ini tolong yang ini tolong di videonya jalan. Yang ini juga. Ya, lihat yang ini pakai bimanual. Ini pakai bimanual, ada 2 insisi kita lakukan. Jadi ini pakai bimanual aspirasi irigasi. Tapi ini hanya untuk katarak yang bentuknya tidak membranus, tidak posterior lentigulbus, itu hati-hati. Karena kalau posterior lentigulbus pakai ini, nanti air akan masuk ke dalam vitreus akan keluar, sementara lensa belum keambil semua. Nah, yang ini tadi ini yang saya lakukan, ini pakai Simco. Jadi ini dengan manual. Setelah dilakukan kapsulotomi, kemudian kita lakukan aspirasi dengan manual Simco, ya, sampai habis nanti, ya. Nah, kemudian ini posterior kapsul, kan setelah nih anterior bolong, kemudian lensa diambil, kemudian sekarang bolongin posterior kapsul. Nah, ini primary posterior kapsulotomi ini harus dilakukan pada anak di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun dan dia kooperatif, maka kita lakukan YAG laser saja. Jangan nunggu PCO. Sebelum PCO YAG laser aja, nggak apa-apa, lebih mudah. Ya, karena 100% akan terjadi PCO pada katarak anak yang tidak dilakukan PPC. Ya, itu akan terjadi. Kalau di atas 5 tahun tapi dia memang kurang kooperatif seperti anak dengan Down syndrome, ya, itu tetap kita lakukan PPC. Tapi kalau dia kooperatif nggak usah, ya. Nah, ini yang bisa dilihat, ini adalah anterior CCC, ini adalah posterior CCC. Jadi ada 2 lubang yang dibuat. Sementara kalau di dewasa kita mencegah lubang yang di belakang, tidak boleh robek, ya kan? Di anak harus dibuat. Jadi itu deg-degan banget, ya. Oke. Nah, ini PPC. Ya, itu videonya. Tolong langsung dua-duanya saja. Jadi ini yang dibuat secara manual, ini yang dilakukan dengan langsung pakai anterior vitrectomy. Jadi pakai probe anterior vitrectomy, dimakan lensanya boleh, tapi pakai manual juga boleh, tergantung gimana operator enaknya, ya. Dan ini PPC itu untuk apa? Dia memaintain clear visual axis, ya, karena ini kritis, ya, untuk post-op visual outcome. Kemudian kalau posterior kapsulnya dibiarkan intak pada anak-anak, 100% akan terjadi PCO. Ya, kalau di dewasanya 20%, di anak-anak itu 100%. Kemudian, tapi kalau pada yang kooperatif, pasien anak yang di atas 5 tahun kooperatif, kita lakukan ND-YAG laser, tidak perlu nunggu PCO. Dan kalau di belakangnya ada membran, maka kita ambil membrannya, membranektomi, ya. Nah, ini bisa kelihatan itu, nih tuh, ya. Ini mesti gentle, ya. Oke, yang ini sih tinggal dimakan aja. Ya, cuma kalau yang manual untungnya adalah kadang-kadang vitreus tidak keluar. Ya, jadi hialoidnya masih agak intak, vitreusnya jadi nggak keluar. Kalau yang ini langsung ada vitreusnya. Oke. Nah, kemudian setelah ini bolong, lensa diambil, kemudian posteriornya bolong juga, maka kita lakukan IOL implantasi. Apakah pakai IOL atau tidak? Berapa IOL yang dimasukkan? Nanti kita diskusi, ya. Nah, kalau di kita timing untuk IOL primary implantasi adalah di atas 2 tahun, karena 1 sampai 2 tahun ini masih kontroversi di dunia juga.
Kemudian ini tipe IOL yang terbaik adalah ini, ya, yang hidrophobik acrylic IOL. Ini yang terbaik. Kemudian dia kalau kita in the back kita pakai single piece, kalau kita sulcus kita pakai 3 pieces IOL. Oke, kemudian ini IOL implantasi video. Ya. Ini IOL implantasi in the back. Ini pada pasien yang tadi. Ini saya yang lakukan. Setelah anterior, kemudian posterior, kemudian vitreous, kemudian masukkan IOL in the back. Hati-hati jangan sampai haptik masuk ke lubang yang bawah. Begitu masuk ke lubang yang bawah terjun dia ke bawah, ya. Nah, ini yang harus hati-hati, lihat. Nah, kemudian saya masukkan si optik IOL di belakang PPC. Jadi posterior capture. Jadi haptiknya in the back, optiknya masuk di bawah posterior, lubang yang posterior. Jadi posterior capture. Ya, ini lihat. Oke. Kemudian post operatifnya tentunya intensif follow up itu dibutuhkan. Post op-nya harus pakai steroid dan antibiotik, tapi topikal saja, tidak perlu sistemik. Ini amblyopia terapi selalu harus. Kemudian optical correction tentunya dikasih glasses. Kenapa yang udah pakai IOL juga dikasih glasses? Karena biasanya kita target IOL tidak emetrop. Ya, jadi sisa yang kita hitung sebagai target itu diberikan lewat kacamata. Jadi nanti kacamatanya yang diganti-ganti. Post operatifnya ini topical steroid, topical antibiotik, psychoplegic agent, sama oral antibiotik dan analgetik. Nah, ini post operatif follow up. Kapan aja? Satu hari, 1 minggu, 1 bulan, dan setiap 3 bulan setelah operasi. Apa aja? Visus tentunya, refraktif status, intraocular pressure, anterior segment evaluasi, dan retroflex. Ya, kalau retroflex nggak ada, bongkar lagi. Oke, visual rehabilitasinya, walaupun dia sudah pakai IOL, ya, glasses tetap harus dipakai atau lensa kontak. Never delay optical correction and amblyopia management. Jadi jangan pernah terlambat untuk terapi amblyopia dan memberikan glasses. Makanya saya suka 1 minggu pasca bedah harus udah koreksi, harus sudah kasih kacamata. Ya. Jangan telat karena kita memberikan tidak emetrop. Oke, yang terakhir bagaimana manajemen long termnya, lifelong follow up. Untuk apa? Melihat glaukoma, ada nggak? Posterior capsule opacification atau VAO, IOL dislokasi, dan visual rehabilitasi dan supportnya. Ya. Jadi apa yang pesan saya, pediatrik katarak important untuk lifelong visual impairment, ya. Karena dia penyebab visual impairment yang lifelong. Jadi kalau pediatrik katarak didiamin, si anak bisa dari bayi sampai usia 70 tahun tidak meninggal, maka dia kebutaannya 70 tahun menetap. Ya, dan itu akan mempengaruhi angka kebutaan kita yang terus tiap tahun tidak berubah. Kemudian manajemen pediatrik katarak memang sering susah dan harus berkonsentrasi. Ya, kita harus konsentrasi sama maintain anatomical dan outcome dari fungsinya. Kemudian rehabilitasi yang sukses dari katarak ini memerlukan intervensi surgery yang sangat baik dan close monitor serta amblyopia terapi. Oke. Dan sebagai kesimpulan adalah pediatrik katarak membutuhkan diagnosa yang tepat dan surgical management yang benar, multidisiplin, family center approach, juga meningkatkan outcome-nya. Continuous monitoring is key to long-term visual success. Jadi visual success itu tergantung kita semua. Oke.
Sekarang kita diskusi. Ya, gimana Lala? Ada beberapa kasus Dipakai ini ya. Di fasilitas ada kantor koordinator dengan PHPV. Oke. Yang pada saat itu tidak dilanjutkan untuk rencana tindakan operasinya dulu. Saat ini beberapa kali sempat saya menemui pasien yang dilakukan operasi vitrektomi pada kasus HPV di retina, pada kasus anak juga. Apakah memungkinkan setelahnya untuk kasus-kasus katarak bilateral dengan keterlibatan PHPV di kemudian hari, apakah mungkin untuk dilakukan operasi dok? Yang pertama. Yang kedua, baru saja saya menemui ada pasien yang pasca operasi katarak dan pasca operasi implantasi iul sekunder yang mengalami XT pasca operasi dok. Kira-kira setelah itu kita periksa ternyata memang visusnya sebelum dia XT, visus kanan kiri sama, ketika XT 0,3. Pada saat dia kontrol, memang sudah lama tidak kontrol, kenapa selalu tahu tidak kontrol, ternyata memang agak jomplang, yang kiri itu 0,1, jadi ada penurunan dok. Setelah dilakukan RR, memang yang kiri itu high astigmat -6. Kira-kira tata laksana yang tepat setelah kita lakukan koreksi kacamata dan juga oklusi ke depannya menurut dokter apalagi dok? Terima kasih dok. Ya, saya jawab yang kedua dulu, yang strabismus pasca bedah. Jadi itu kita mesti lihat dulu strabismusnya regarding dengan deprivasinya atau ekstrafoveal atau apa. Jadi pastikan dulu bahwa itu strabismusnya karena sebabnya deprivasi yang bekas kemarin kataraknya atau dia sendiri. Jadi strabismus sendiri. Tapi kalau lihat dari visusnya jelek banget, tampaknya ini amblyopia strabismik ya. Jadi amblyopia yang menyebabkan strabismus. Yang disebabkan karena mungkin memang hasil pasca bedah kataraknya kurang begitu baik di yang satu mata. Mungkin yang ini terlalu duluan operasi, jadi dia duluan. Yang ini belakangan dan telat, jadi amblyopnya berat. Nah, kalau seperti itu, kalau dia tidak ada visual aksis opasifikasi, tidak ada penutupan, maka kita anggap dia severe amblyopia. Kalau severe amblyopia, tutup oklusi 4 jam per hari, ya. Kemudian dia koreksi maksimal. Ya, kalau dia astigmatnya itu tinggi, lihat jahitan udah dibuka belum? Kalau jahitan belum dibuka, jahitannya buka. Ya, buka dulu, kita lihat. Pokoknya kembalikan anatomis ke yang sebenarnya, yang sebetulnya. Jadi itu, ya. Kemudian terapi ambliop, dia dianggap severe amblyopia, tutup 4 jam. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Ya, tapi ini balikin dulu refraktif errornya yang benar dulu nih. Kalau min 6 silindris, ya cabut dulu lah benangnya. Ya, itu. Lihat visual aksis opasifikasi ada apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang soal pertama adalah tadi PHPV. PHPV itu tidak mempunyai visus, tidak akan mempunyai prognosa visus yang baik. Ya, walaupun kita angkat kataraknya, kita gunting kauter di dalam gitu si arteri hialoidnya, selama dia masih ada di posterior, masih ada muncul dari papil, maka nggak akan baik visusnya. Jadi kita harus berikan ke mereka bahwa prognosa untuk satu mata dengan PHPV nggak akan baik. Itu aja, jaga mata sebelahnya.